Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para peserta diklat penilaian angka kredit jabatan fungsional guru bagi tenaga pendidik di lingkungan wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Berau yang saya hormati dan saya banggakan. Baiklah, saat ini akan saya lanjutkan pemaparan tentang materi diklat terkait dengan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan angka kreditnya beserta bukti fisiknya terkait dengan unsur utama pembelajaran atau pembimbingan atau bimbingan serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah. Baiklah, izinkan saya untuk share point Bapak Ibu sekalian. Ini materinya Bapak Ibu. Ini ya, penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan bukti fisik ya, dari unsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Nah, sebagai dasar hukum, apa yang kami sampaikan adalah Permenak PAN dan RB nomor 16 tahun 2009. Meskipun sudah banyak beredar tentang bagaimana melakukan penilaian kinerja guru, termasuk kinerja kepala sekolah yang baru, namun Permenak PAN dan RB nomor 16 tahun 2009 ini, karena ini belum direvisi, berarti ini yang masih berlaku. Oleh karena itu, tidak usah heran ketika tim penilai bahkan BKN dan BKD itu masih menggunakan dasar hukum ini untuk Bapak Ibu mengajukan angka kredit dari unsur pembelajaran dan pembimbingan atau bimbingan. Ini biodata saya Bapak Ibu, silahkan kalau mau menghubungi saya, mau lewat Facebook Dayana Wong Jogja, kalau mau lihat di blog saya My Blog Dayana, tapi mohon maaf agak cukup lama blog saya tidak saya perbarui ya. Ini nomor HP saya, silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ulang kembali bahwa yang dinilai angka kreditnya pada penilaian angka kredit guru itu terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama itu terdiri dari pendidikan, pembelajaran atau bimbingan, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Untuk unsur pendidikan dan unsur penunjang kemarin sudah kita bahas. Nah, untuk selanjutnya kali ini akan kita bahas tentang penilaian angka kredit unsur utama dari pembelajaran dan pembimbingan atau pembimbingan. Nah, sebagai bukti fisiknya ini adalah hasil penilaian kinerja guru. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ada proses yang harus dilalui untuk merubah atau mengonversi nilai hasil penilaian kinerja guru ke angka kredit guru. Langkah-langkah apa yang harus dilalui? Yang pertama, harus diubah dulu dari nilai hasil penilaian kinerja guru ke skala 100 dengan rumus yang sudah ditentukan, yang nanti akan kita bahas. Selanjutnya, tentukan nilai kualitas. Karena nanti ini hasilnya akan menghasilkan angka 0 sampai 100. Nah, maka angka 0 sampai 100 tadi
klasifikasikan menjadi amat baik atau sangat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang. Amat baik atau sangat baik kalau nilainya itu 91 sampai 100, baik kalau 76 sampai 90, cukup 61 sampai 75, sedang 51 sampai 60, dan kalau kurang dari 60 itu kurang. Langkah selanjutnya adalah tentukan persentase angka kredit. Kalau nanti amat baik itu persentasenya 125% atau 1,25. Kalau baik 100%, kalau cukup 75%, sedang 50%, dan kurang 25%. Kemudian hitung angka kredit per tahun dengan rumus yang sudah ditentukan. Atau kalau mau cepat, langsung lihat tabel yang telah kami siapkan juga. Dengan melihat ini Bapak Ibu, kalau nilai kinerja guru itu nanti sangat baik karena diberikan bonus 25%, kalau baik itu nanti 100%, kalau cukup 75%, sedang 50%, dan kurang 25%. Sebenarnya dengan adanya aturan ini, kalau dilaksanakan dengan baik dan benar, apalagi nanti dari rumus angka kredit per tahun itu juga ada rumus jumlah jam mengajar dibagi dengan jam wajib mengajar. Kalau guru BK ya jam atau banyak peserta yang dibimbing dibagi dengan banyak peserta yang seharusnya dibimbing. Maka dengan ini, persentase ini dan aturan tadi, diharapkan nanti itu guru yang berkinerja sangat baik, yang berkinerja baik, cukup, sedang, dan kurang, serta dia itu mengajar banyak jam dengan sedikit jam atau membimbing banyak siswa dengan sedikit siswa, itu tentu nanti kecepatan untuk mengumpulkan nilai angka kredit itu akan berbeda. Sehingga guru yang berkinerja sangat baik, mengajar sekurang-kurangnya 24 jam, semestinya dia akan lebih cepat naik pangkat dibandingkan dengan guru yang berkinerja baik, apalagi cukup, sedang, atau kurang. Sudah begitu ngajarnya tidak sampai 20 jam, itu mesti berbeda dalam hal pengumpulan nilai angka kredit dan kecepatan guru-guru tersebut naik pangkat. Itu aturan yang sudah dirancang demikian bagus, namun yaitu tadi, sebagus apapun aturannya, kalau manusia yang melaksanakan aturan itu tidak begitu beres, ya akhirnya masih tetap saja seperti yang dulu-dulu, guru malas, guru rajin, guru ngajar 24 jam, dengan ngajar 12 jam, 6 jam, naik pangkat ya naik pangkat. Kenapa? Karena yang saya dengar, ada kepala-kepala sekolah yang melakukan penilaian kinerja guru itu tidak semestinya. Bahkan ada yang guru-guru itu suruh menilai dirinya sendiri. Cuma pesan tapi ya nilainya jangan sangat baik, enggak enak nanti. Yang guru-guru baru apalagi baik sajalah. Sehingga kepala sekolah atau guru yang ditunjuk sebagai tim penilai kinerja guru tinggal tanda tangan. Nah, kalau itu yang terjadi ya kembali lagi, itu saya yakin itu di tempat lain lah ya. Kalau di Bro itu tidak ya, tidak ada bedanya. Nah, itu akibat itulah, makanya yang terjadi ya masih seperti yang dulu.
guru rajin, guru tidak rajin, guru ngajar banyak jam dengan sedikit jam ya waktunya naik pangkat ya naik pangkat. Atau malah sama-sama tidak naik pangkat. Kenapa? Tidak ngusul dupak. Nah kalau tidak ngusul ya sampai elek ya tidak akan naik pangkat Bapak Ibu. Oleh karena itu berbahagialah kalau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bero itu memfasilitasi Bapak Ibu untuk mengikuti diklat ini sehingga harapannya Bapak Ibu yang masih muda-muda ini tahu caranya nyusun dupak. Nah, kemarin itu tidak nyusun karena tidak tahu caranya. Yang sudah terbiasa minta tolong, apalagi pernah jadi kepala sekolah minta tolong anak buah, tahunnya beres ya. Akhirnya begitu nggak jadi kepala sekolah, nggak pernah nyusun, akhirnya sekian tahun nggak nyusun dupak, nggak naik pangkat. Nah harapannya ini nanti memotivasi Bapak Ibu untuk segera menyusun, tidak usah nunggu nilainya cukup, ajukan tiap tahun sehingga nanti akan mendapatkan nilai apelan. Kalau belum cukup untuk naik pangkat ya dapat nilai, tapi belum dapat dinaikkan pangkatnya, jabatannya, tapi kalau sudah cukup langsung akan mendapatkan pak untuk bisa naik pangkat dan golongan. Nah, sebagaimana tadi tahap yang harus dilalui ini Bapak Ibu, dari hasil nilai penilaian kinerja guru yang diperoleh dikonversikan ke nilai penilaian kinerja guru skala 100 dengan rumus, nilai PKG 100 tadi, nilai PKG-nya dibagi nilai PKG tertinggi atau maksimum dikali 100. Nah, nilai PKG tertinggi itu berapa? Itu kalau guru mapel atau guru kelas, itu karena banyak subkomponen yang dinilai itu ada 14, nilai tertinggi 4 berarti 56. Kalau guru BK, karena ada 17 komponen yang dinilai, maka nilai PK guru tertingginya 17 kali 4 adalah 68. Kemudian dari nilai PK guru skala 100 dikonversikan ke dalam 4 kategori tadi. Amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang. Kemudian persentasenya kalau amat baik tadi 125%, kalau baik 100%, cukup 75%, sedang 50%, kurang 25%. Nah, seperti ini. Ini berdasarkan Permenak PAN-RB nomor 16 tahun 2009. Tadi sudah saya jelaskan, tidak usah saya ulangi lagi. Atau bisa juga langsung gunakan tabel. Ini jadi kalau guru mapel ya, nilai terendah 14 tertinggi 56, maka nanti kalau nilainya 51 sampai 56 berarti dia amat baik. Ini 125%. Kalau guru BK skala nilainya itu 17 sampai 68, maka kalau nilainya 62 sampai 68 amat baik. 52 sampai 61 baik. Begitu seterusnya, silakan nanti Bapak Ibu lihat ini. Setelah itu hitung angka kredit per tahun dengan rumus ini. Nah, ini Bapak Ibu, tadi yang saya katakan JM per JWM, jam mengajar dengan jam wajib mengajar. Tentu kalau guru yang mengajar dengan banyak jam itu nanti akan memiliki nilai angka kredit yang lebih dibandingkan dengan yang mengajar sedikit jam. Jam wajib mengajar guru itu adalah 24 sampai 40 jam. Jadi kalau guru ngajar 24 jam ya nanti 24 per 24. Kalau ngajar 18 nanti ya 18 per 24. Oleh karena itu yang ngajar kurang dari 24 tentu nilainya lebih rendah dibandingkan dengan yang mengajar 24. Tetapi kalau ngajar lebih dari 24, belum sampai lebih dari 40, tetap pembaginya bukan 24. Misalnya ngajar 30, ya ini 30 per 30. Baru nanti kalikan NPK tadi, persennya tadi. Nah, AKK itu apa? AKK itu angka kredit
jumlah angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan bagi seorang guru untuk naik pangkat atau golongan setingkat lebih tinggi. Kalau AKPKB ya sama, cuma ini angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kalau AKP itu angka kredit penunjang. Nah, angka kredit penunjang ini boleh 0, boleh tidak ada. Ya. Tapi yang ini harus. Kemudian dibagi 4, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok dibagi 4? Nah ini karena umumnya seorang pegawai negeri sipil atau ASN itu naik pangkat itu 4 tahun sekali. Nah, oleh karena itu khusus untuk pejabat fungsional itu tidak harus 4 tahun sekali, bisa jadi 2 tahun sekali bisa naik pangkat, asalkan jumlah nilai angka kredit yang diperlukan terpenuhi. Tapi bisa jadi juga lebih dari 4 tahun kalau jumlah nilai angka kredit yang dimiliki belum memenuhi untuk naik pangkat atau golongan. Mungkin memenuhi tapi tidak pernah ngusul, ya sama juga tidak naik pangkat juga. Nah, kemudian untuk guru yang mendapatkan tugas tambahan, yang mengurangi jam, itu ada kepala sekolah dulu, tapi sekarang tidak lagi wakil kepala sekolah 50%, karena wajibnya 24, ya wajib 12 saja. Kepala perpustakaan, laboratorium, bengkel, unit produksi, dan atau sejenisnya, ketua program keahlian, ini mendapatkan pengurangan jam wajib belajar. Maka nanti penilaian angka kreditnya, ya kalau kepala sekolah itu yang dulu sebelum 2018 ya Bapak Ibu, itu wajibnya 6 jam, sehingga penilaian angka kreditnya juga berbeda. Demikian juga BK kalau menjabat tugas tambahan ini, maka jam wajib membimbing banyak siswa yang dibimbing itu tidak harus 150 kalau dia sebagai wakil misalnya atau kepala perpustakaan itu cukup wajib membimbing 75 siswa. Nah, tugas ini ya secara khusus menggunakan instrumen yang sesuai bidangnya. Rumus untuk menghitungnya ini AKK dikurangi AKPKB dikurangi AKP dikali NPK-nya dibagi 4. Nah, ini tidak ada bedanya dengan yang rumus tadi. Di sini tidak ada GM per GWM. Ya besarnya AKK, AKPKB dan AKP itu. Nah, ini tadi untuk kepala sekolah sekarang tidak berlaku lagi. Jadi kepala sekolah ya tidak 75% lagi. Kalau dulu kan kepala sekolah itu bermuka 2, 25% muka guru, 75% muka kepala sekolah. Sekarang kepala sekolah sudah murni kepala sekolah. Jadi dinilai menggunakan instrumen khusus penilaian kinerja kepala sekolah. Tidak lagi dinilai dengan 2 instrumen. Kalau dulu dinilai ya dengan instrumen penilaian kinerja guru, dengan instrumen penilaian kinerja kepala sekolah. Yang dinilai 2 ya sekarang ini 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ini yang sekarang bermuka 2. Nah, jenjang jabatan. Nah, ini Bapak Ibu, dari sini diketahui AKK-nya dari 3A ke 3B itu diperlukan AKK 50. AKPKB itu 3 saja karena hanya pengembangan diri saja. Kemudian AKP-nya 10% dari 50, 5. Dari 3B ke 3C 50. AKPKB-nya 3 tambah 4 yaitu 7. AKP-nya 5. Begitu seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini nanti ketentuan untuk menghitung rumus yang akan digunakan untuk menghitung dengan rumus tadi. Ini AKK, ini AKPKB, ini AKP. Nah, kita ambil contoh ini yang tanpa tugas tambahan. Ini ada 2 contoh, Bapak Ibu. Yang pertama Dr. Andes Budiman.
guru bahasa Indonesia dengan golongan 3A, TMP 1 April 2012. Mengajar 20 jam tatap muka. Mengikuti penilaian kinerja guru Desember 2012 mendapatkan nilai 50. Hitung berapa besar angka kredit per tahun. Yang kedua, Bu Rahayu, SPD, guru BK, golongan 3B, membimbing 150 siswa. Nilai kinerja gurunya adalah 64. Berapa besar angka kreditnya? Mari Bapak Ibu kita coba hitung pelan-pelan. Nah, yang pertama tadi ini sebagai catatan, golongannya 3A, berarti AKK-nya 50, AKP-KB-nya 3, AKP 5, tadi jam mengajarnya 24, wajibnya 24, guru mapel ya. Ini langsung bisa lihat tabel sebenarnya. Nah, PK guru, hasil penilaian kinerja gurunya mendapatkan nilai 50. Nilai maksimum 14 kali 4, 56. Maka dihitung dengan rumus tadi, pertama dihitung nilai PK guru skala 100, nilai PKG-nya 50, dibagi nilai maksimum. Berapa Bapak Ibu? Nilai maksimumnya ya, ini 56 dikali 100 sama dengan 89,29. Nah, 89,29 itu masuk ke kategori mana? Apa sangat baik, apa baik, cukup, sedang, atau kurang? Ya, baik. Karena baik, maka persennya nanti 100%. 100% itu 100/100 sama dengan 1. Yang kedua, nah, nilai angka kredit per tahun. AKK dikurang AKP-KB dikurang AKP kali JM per JWM kali NPK dibagi 4. Kita lihat AKK-nya, AKP-KB-nya, AKP-nya, nah ini. AKK-nya 50, AKP-KB 3, AKP-nya 5. Dikali jam wajib mengajarnya 24, dibagi jam wajib mengajarnya itu juga 24. Dikali NPK-nya 100%. Wah, bisa dipahami Bapak Ibu? Kebetulan saya ini juga mantan guru matematika, ya pelan-pelan ya. Saya kalau ngajar juga pelan-pelan ya. Terus gimana? Ya dibagi 4. Nah, dihitung ini 50 dikurangi 3 dikurangi 5. Terus ini 24/24. Nah ini NPK-nya 100% tadi 1. Ini Bapak Ibu, jadi 50 dikurang 3 kurang 5 itu 42. 24/24 itu 1. 100% itu 1. Dibagi 4. Ini 42 kali 1 kali 1, 42 dibagi 4. 10,50. Ingat Bapak Ibu, 10,50. Bukan 10,50 ya, matematika. Ini artinya nilai angka kredit yang diperoleh Pak Sumarna tadi selama 1 tahun adalah 10,50. Nah, kalau begini yang peluang nilai 50, kalau hanya mengandalkan nilai PK guru saja, 4 tahun belum bisa naik pangkat ini. Minimal 5 tahun. Nah, tapi kalau ada nilai-nilai yang lain, tentu bisa naik pangkat. Nah, bisa nanti kalau digunakan tabel, nanti kita lihat di tabel tentu juga akan sama. Nah, jadi nilai angka kredit Pak Budiman selama 1 tahun 10,50. Ini Bapak Ibu. Tentu kalau sangat baik berbeda ini nilainya. Sehingga kalau sangat baik bisa jadi seorang guru itu 3 tahun bisa naik pangkat. Bahkan kalau ada sisa nilai angka kredit periode sebelumnya, mungkin 2 tahun sudah bisa naik pangkat. Asal angka kredit yang lain, AKP-KB-nya dipenuhi. Yang kedua, golongannya 3B, AKK-nya 50, ya AKP-KB-nya 3 pengembangan diri, 4
publikasi ilmiah atau karya inovatif, AKP-nya 5, jam mengajar karena guru BK tadi 150, wajibnya 150. NPK-nya nilai penilaian kerja sebagai guru itu 64 tadi. Nilai maksimum 17 kali 4, 68. Maka nilai skala 100-nya 64 dibagi maksimumnya 68 kali 100. Berapa Bapak Ibu? Ya, 94,12. Nah, tadi 91 sampai 100 itu amat baik. Nah, maka ini amat baik diberi nilai 125% atau 1,25 kalau kita ya. Kemudian nilai angka kredit per tahun rumusnya sama, dari AKK dikurangi AKPKB dikurangi AKP kali JM per JWM dikali NPK per 4. AKK-nya 50, AKPKB 3 tambah 4, AKP-nya 5. Dikali ini Ibu. Nah, wajibnya membimbing 150 dibagi wajibnya juga membimbing dia 150, wajibnya 150. Nah, dikali 125% dibagi 4. Ini kalau dihitung 50 dikurangi 3 tambah 4 itu 7, dikurangi 5, 150 per 150, 125% dari 1,25. Bisa dipahami nih Bapak Ibu, 38 dikali 1 dikali 1,25 dibagi 4. Berapa? Nah, 11,87. Kalau dilihat di tabel juga sama. 11,87, silakan nanti kita coba lihat di tabel. Ini artinya angka kredit Ibu Rahayu selama 1 tahun 11,87. Perlunya tadi 50. Kalau ada angka kredit sisa kemarin, kemungkinan ini 3 tahun sudah bisa naik pangkat. Contoh yang kedua dengan tugas tambahan. Ini masih kepala sekolah, biar saja enggak apa-apa, aturan yang lama. Kalau yang sekarang kan tidak lagi menggunakan dinilai sebagai guru. Yang nomor 1 Pak Ahmad Sumarna MPD, golongan 3C, mengajar fisika, tugas tambahannya kepala sekolah. Mendapatkan nilai kerja guru 45, sebagai kepala sekolah 18. Hitung angka kredit per tahun. Yang nomor 2 Bu Rusmiati MPD dengan pangkat 4B TMT 1 April 2014. Mengajar fisika, mengajar 12 jam pelajaran. Ia selain mengajar juga dapat tugas tambahan wakil kepala sekolah. Pada penilaian kinerja memperoleh nilai kinerja sebagai guru 49 dan sebagai wakil nilai 18. Berapa besar angka kredit? Mari kita lihat, kita hitung satu-satu Bapak Ibu. Ini tadi golongan 3C, AKK-nya 100, AKPKB 3 tambah 6, AKP-nya 10, jam wajib mengajar kepala sekolah 6. Jam mengajarnya 6, tadi ngajar fisika, wajibnya juga 6. Hasil PK guru 45, penilaian kinerja kepala sekolah 18. Nilai maksimum untuk kepala sekolah itu 6 kali 4 ya, 24. Maka nilai penilaian kinerja guru dulu untuk skala 100, 45 dibagi 56 kali 100. Berapa Bapak Ibu? 80,36. Ini masuk kategori baik 100%. Angka kredit per tahun nilai kinerja guru 100 dikurangi 3 tambah 6 dikurangi 10 ini Bapak Ibu AKP-nya dikali 6 per 6, jam mengajar 2 jam wajib mengajar kali 100% dibagi 4. Sama dengan ya ini 81 dikali 6 per 6 itu 1 dikali 100% juga 1 dibagi 4.
Berapa Bapak Ibu? Ya, 20,25. Nah, sebagai kepala sekolah hitung juga 18 maksimumnya nilai maksimum 24 dikali 100 itu 75. Ini kategori cukup. Memakan persennya 0,75% atau 0,75. Angka kredit per tahun sebagai kepala sekolah, ini rumusnya berarti 100 dikurangi 3 tambah 6 dikurang 10 kali 75% dibagi 4 sama dengan ini dihitung 81 kali 0,75 dibagi 4 sama dengan 15,19. Nah, karena kepala sekolah tadi 25% guru dan 75% kepala sekolah, maka ini masing-masing kalikan. Ini kalikan 25, ini kali 0,25%, ini dikali 75%. Berapa? 0,25. Ini dikali dengan 20,25 ditambah 0,75, 75 kali 15,19 sama dengan 5,06. Jadi ini ditambah ini yang 5,06, yang ini 11,39 sehingga kita kata jumlah 16,45. Untuk nomor 2 nilai PK gurunya tadi 49, ini Bapak Ibu dibagi maksimum 56 kali 100 itu 87,5. Ini baik 100%. Angka kredit per tahun sebagai guru ya 150 dikurangi ini AKK-nya 150 dikurangi 4 tambah 12 dikurangi AKP-nya 15 dikali jam wajib jam mengajarnya 12 dibagi wajibnya 12. Nah, kali 100% dibagi 4. Ini 119 dikali 1, ini 12 per 12, 100% juga 1 dibagi 4 sama dengan 29,75. Sebagai wakil kepala sekolah, tadi nilai kinerjanya berapa Bapak Ibu? 18 maksimum 20, berarti 18 bagi 20 kali 100 90. 90 itu baik, berarti 100%. Maka angka kredit per tahun 150 dikurangi AKP-KB-nya 4 tambah 12, AKP-nya 15 kali 100% dibagi 4. 119 kali 1 dibagi 4. Berapa Ibu? 29,75. Nah, karena dia wakil kepala sekolah 50%, maka dihitung 50% angka kredit guru, 50% angka kredit wakil kepala sekolah. Ini 20% itu 0,5, maka sama dengan 14,875. Inilah angka kredit untuk guru dan untuk wakil kepala sekolah juga sama, hingga dijumlahkan 29,75. Nah, nanti selanjutnya hasil tadi Bapak Ibu dicantumkan di dalam dupak atau ketika mau ngusul dupak dituliskan di sini lampirannya tadi Dr. Andes Budiman. Ini tentu diisi lengkap. Nah, hasil penilaian kinerjanya tadi ini ditulis di sini berapa tadi sebagai guru mata pelajaran tadi nilainya 50. Skala 100-nya 89,29, ini berarti baik. Nah, 100%, nah, nilai kinerjanya 10,5. Ini untuk Ahmad Sumarna, dia sebagai guru dan sebagai kepala sekolah
sebagai guru tadi nilai kinerja, guru BK tadi ya 45, sebagai kepala sekolah nilainya 18. Skala 100 untuk gurunya 80,36, kepala sekolahnya tadi 75,00. Sebutannya yang juga guru BK-nya baik, kepala sekolahnya cukup, maka ini nilai kinerja gurunya 25% ya Ibu. Ini nilai kinerja kepala sekolahnya 75%-nya tadi sudah dihitung, 79%-nya dijumlahkan 16,45. Itu tadi kalau kita hitung menggunakan rumus-rumus tadi. Nah, bagi yang nggak suka ngitung pakai rumus, ya, bisa pakai tabel. Saya sebenarnya sudah membuat tabel untuk golongan 2, juga untuk golongan 3 dan 4. Tapi ini kita lihat yang golongan 4 saja misalnya. Tadi ini Bapak Ibu. Nah ini. Tadi yang soal nomor 1 tadi, golongannya 3A. Nilai kinerjanya baik. Berapa nilai angka kreditnya? Nah, 10,50. Terus yang soal berikutnya tadi, amat baik, golongannya 3B, nilainya 11,87. Jadi tinggal lihat dia baik, sangat baik apa, kemudian golongannya. Lihat lurus, ini akan ketemu berapa nilainya menggunakan tabel. Nah, yang kepala sekolah tadi, sebagai guru, dia golongannya 3C, sebagai guru tadi dia 25%, karena baik maka nilainya 5,06. Sebagai kepala sekolah 75%, tadi cukup, maka ini 11,39. Nah, nilai kinerjanya ini dijumlah 5,06 ditambah 11,39, 16,45. Ini yang tadi yang ini Bapak Ibu ya, masih ini tentang kepala sekolah. Nah, kalau yang wakil ya sama saja tadi. Nah, ini yang wakil tadi ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, golongan 4B karena wakil 50% sebagai guru baik, maka 14,88. Kemudian sebagai wakil baik juga. Nih, berarti dijumlahkan 29,75. Nah, untuk tugas guru yang tidak mengurangi jam wajib mengajar, untuk penugasan yang 1 tahun ini nanti nilai angka kreditnya diberi bonus 5% Bapak Ibu ya. Kalau yang tidak sampai 1 tahun itu 2%, tapi maksimum hanya diakui 2 saja untuk jabatan yang aman. Nah, demikian untuk paparan kali ini Bapak Ibu terkait dengan penilaian kinerja guru atau penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dari unsur pembelajaran dan atau bimbingan yang bukti fisiknya adalah menggunakan hasil penilaian kinerja guru. Nah tadi Bapak Ibu nanti kalau di Dupak nanti ketika Bapak Ibu mengusulkan ya harus dilengkapi dengan ini. Ini hasil PK guru ini ya kan, dari sejak lampiran 1B, tapi sebelumnya tentu sudah hasil penilaiannya tadi, tapi ini prosesnya kan mulai dari ini. Dari lampiran 1B ini hasil penilaiannya. Ini hasil pengamatan, wawancara, pemantauan ini Bapak Ibu. Dari hasil ini catatan-catatan tim penilai yang lengkap ini ya. Seperti ini. Ada yang ditulis tangan, ada yang diketik. Nah, baru diubah menjadi skala 012. Dari skala 012 baru ke skala 1 sampai 4. Ini 4.
Terus seterusnya sampai 14 subkomponen kompetensi yang dinilai. Ini baru 2 ya. Itu dari sejak pengamatannya, kemudian sampai hasil penilaiannya. Pengamatan, pemantauan. Ya. Untuk menyingkat waktu, ini Bapak Ibu lengkap ya. Untuk 14 kompetensi guru, nah kalau GK ya 18 ya. Nah, ini agak lambat ya. Ini, nah, ini baru 6 ya, supaya cepat. Ini Bapak Ibu, ini catatan 12 sudah. 14 ini catatan. Nah, baru ini rekapnya. Dari hasil tadi direkap ini. Ya, ini 51. Nah, baru hasil penilaiannya tadi ini. Nah, nanti di dalam, ini cara menghitungnya tadi, cuma nanti di dalam ketika mengajukan dupat, hitung-hitungan itu tidak perlu dicantumkan di sini, cukup yang warna merah ini saja. Ini, jadi nanti dalam dupat ininya dulu, baru rekapnya tadi, baru lampiran catatan pengamatan, kemudian pemantauan. Ya. Ini, kemudian tabel tadi yang saya sebut-sebut tadi. Nah ini tabel, nah ini bahkan untuk golongan 2 ada, Bapak Ibu saya siapkan sudah tabelnya. Jadi siapa tahu di daerah ada yang masih guru golongan 2, tetap melaksanakan tugas sebagaimana guru golongan 3, tetapi penilaian angka kreditnya berbeda. Ya. Ini tabelnya yang sudah kami siapkan. Silakan Bapak Ibu nanti bisa gunakan ini. Ini tabelnya. Nah, untuk guru golongan 3 dan golongan 4 pun sudah kami siapkan. Ini. Nah, ini untuk guru golongan 3 dan golongan 4. Ini bisa digunakan nanti Bapak Ibu. Silakan nanti saya bagikan ke grup WA, silakan nanti digunakan. Apalagi Bapak Ibu nanti akan menyampaikan ini ke teman-temannya paling tidak di sekolah. Bahkan kalau ada guru yang golongan 2 mendapatkan ijazah S1, sudah jelas aturannya ini. Kalau dia golongan 3 ke bawah, ini Pak, maka nilai angka kredit kalau dia ngajukan dupat, selain ijazah ya, ini diakui 65%. Ya. PK gurunya dan PKB-nya. Kalau ijazahnya ya enggak ya, tetap 100%. Tapi kalau golongan 3B ke atas diakui 100% dari nilai angka kredit yang diajukan, terkecuali nilai ijazahnya. Kalau nilai ijazah ya hanya dikurangi nilai ijazah yang sudah diakui angka kreditnya. Ini ya, Bapak Ibu, kalau pelatihan nilainya mestinya begini, tapi hanya diakui 65% kalau dia golongan 3A ke bawah. Kalau golongan 3B ke atas ya 100% sudah. Ini tabelnya nanti bisa digunakan. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu, karena di situ kan ada tugas mandiri. Nah, tugas mandiri Bapak Ibu nanti mengerjakan soal-soal ini. Silakan dicoba dihitung angka kreditnya, biar berakit-rakit ke hulu, kemudian berenang ke tepian. Jadi dihitung menggunakan manual dulu, baru nanti silakan cocokkan dengan tabelnya apa cocok apa enggak seperti tadi. Silakan hitung-hitungannya cantumkan di sini, meskipun nanti ketika mengajukan dupat itu enggak pakai hitung-hitungan di tabel ini. Ini silakan nanti Bapak Ibu ini coba kerjakan. Ini ada 8 soal. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mendiseminasikan ke teman-teman ya ini dikosongi dulu. Nah, Ibu Bapak sudah buat dulu kuncinya, seperti saya sudah buat kuncinya. Sehingga kalau Bapak Ibu jawab benar atau tidak, saya tahu. Ini ada 8 soal yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk latihan dan juga untuk melatih teman-teman
di sekolah Bapak Ibu atau tidak menutup kemungkinan di KKG, di MGMP. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya kira cukup ini yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, mari nanti kita diskusikan, baik secara langsung maupun lewat media sosial, lewat telepon atau lewat WA atau SMS. Mudah-mudahan tetap sehat dan Bapak Ibu tidak segan-segan untuk menyusun dupak supaya bisa dengan cepat naik pangkat dan golongannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima